Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Kita berdoa, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan menyertai kami dan melewati malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini. Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini Rabu 22 Juni 2022 diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat. Demikianlah bunyinya, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca sebelum nats renungan kita ini pada pasal yang ketiga ayat yang ke-21 hingga ayat ke-22 dikatakan demikian. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kepas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam kasih-Nya, di dalam Kristus Yesus dan di dalam kuat kuasa-Nya Roh yang Kudus, dan kita yang telah dipersatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya melalui baptisan kudus itu, kita dimintakan supaya senantiasa sadar dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya kita tidak dapat menentukan kehidupan kita sendiri dengan pemikiran dan kemampuan kita, tetapi kita dimintakan agar senantiasa berserah diri kepada Tuhan, sebab Tuhanlah hakim yang adil, hakim satu-satunya yang mengetahui keberadaan kita, dan hanya di dalam Yesus Kristuslah kita dapat dibenarkan, bukan karena kemampuan kita, kekuatan kita, dan kebaikan kita. Juga kita di tengah-tengah hidup sesama kita tidak berhak untuk menghakimi, tetapi Tuhanlah sebagai hakim yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam Roma pasal 14 disuarakan supaya kita jangan menghakimi saudara kita, tapi kita menyerahkan semua ke tangan Tuhan, sebab Tuhanlah hakim yang sesungguhnya, hakim yang adil. Dan di tengah-tengah kehidupan kita, marilah kita senantiasa berkepercayaan kepada Tuhan di dalam iman percaya kita, bukan karena untuk memenuhi hukum-hukum Taurat, bukan karena mengikuti hukum-hukum dunia ini, tetapi kita meyakini dan mempercayai kasih Allah yang telah dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Demikianlah kita mengikuti hukum-hukum sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa melakukan hukum Tuhan adalah karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita sesama kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kiranya firman-Mu ini mengajarkan bagi kami agar kami jangan jatuh kepada penghakiman, tapi kami senantiasa berserah diri kepada Engkau. Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Adil, Maha Pengasih, dan Hakim yang sesungguhnya, Hakim yang adil.
Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa berserah diri kepadamu Tuhan, dan kami hendak menerima anugerah pengasihan-Mu saja di dalam kehidupan kami. Ajar kami hidup di dalam saling mengasihi, sebagaimana kami mengasihi Engkau. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.